ibu gue disakitin. Gitu. Disakitin. Nah mungkin si Alif ini disakiti. lu ngomong ke anak lagi, itu mungkin kamu lihat sakit tapi itu enak gitu sih ngomong gitu kan. Kamu tanya mama emang. Karena jadi, dia tuh minta kurang kenceng. Enggak, jadi menurut kamu bagus, menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Action. Iya. Kalau syuting ya main handphone, ntar lu takut tuh jadi batu. Takut tuh. Jelek banget aksen lu. Pasti adalah teatrikal. Iya, theatrical movement nih kan. Tapi akhirnya dengan kostum yang sama setelah 2 video yang lain yang gitu ya. Akhirnya ada film yang menurut gua akhirnya loh, gua kayak udah lama ya di tahun ini nonton film Indonesia belum dapet yang bagus. Akhirnya gua udah penasaran banget sama Malin Kundang ini ya. Ternyata turns out salah satu experience yang menarik di tahun ini buat gua. Iya. Jadi film ini rilis di bioskop itu tanggal belasan November. Mirip-mirip sama siapa? Agak lain. Bukan yang tadi. Kuncen. Mirip Kuncen, dan dia NAP di 50.000 something juga sih. Hanya bertahan beberapa Ini sih hari. aneh sih maksud gua sih. Bagus loh filmnya loh. Gue lupa ya, dia setelah apa sebelum? Gua Sebelum. nggak ingat sih. Tapi intinya berarti agak lain bukan masalah dong kalau udah sebelum agak lain. Sebelum pokoknya kayak beberapa saat sebelum agak lain tuh. Gue sih cukup aneh kalau ini filmnya jadi gak laku ya. Karena lambat dong. Lambat banget. Bener lambat. Nonton ini emang butuh kesabaran banget, dan emang bener-bener ini menurut gua adalah tipe film yang lu harus nunggu ending baru gong. Masalahnya capek, kita nunggu sampai belakang tuh capek banget. Karena dia tuh model filmnya tuh tidak nge-reveal piece by piece gitu loh di filmnya. Jadi pacingnya memang lu dikasih cerita penasaran terus, gak ada puzzle apapun gitu ya. Ntar menuju babak ketiga baru semuanya di-revealin semuanya satu-satu tuh. Jadi emang lama banget sih. Cuma gue menikmati proses selamanya itu menurut gue. Dan ketika jadi gue tuh belajar ya ketika kita nonton film atau kita bikin film lah ya, penyelesaian masalah tuh jangan semua ditumpuk di belakang. Karena ketika kita sebagai penonton itu terlalu, ini masalahnya mana ya? Oh yang ini, ini begini. Jadi kayak menurut gue tuh harusnya ada penyelesaian di tengah yang bisa diselesain tuh apa gitu loh. Jadi nggak semuanya tuh ditumpuk ke belakang sehingga kita sebagai penonton tuh kayak merasa capek banget gitu. Coba dah premis dulu dah. Ya sebetulnya premisnya ya seperti di trailer sih, itu sangat menggambarkan di trailer banget ya. Intinya ada orang yang Alif. Ya ada si Alif ini peran sama Rio Dewanto, dia kecelakaan mobil. Jadi pokoknya filmnya mulai langsung udah kecelakaan tuh. Kecelakaan. Ketika dia kecelakaan dia lupa ingatan, tapi lupa ingatannya cuma beberapa bagian doang. Jadi ada benturan di kepalanya lah ya. Dan dia lupa kalau misalkan dia itu punya seorang ibu. Karena ternyata jadwalnya harus jemput ibunya. Iya, ketika ibunya harus dijemput dia bingung, loh kok gue punya ibu ya, gitu. Tapi ini gue nggak pernah inget nih ibu gue mukanya kayak apa, gue udah nggak tahu nih. Bener nggak ya ini ibu gue atau bukan ya, gitu. Dan ibunya datanglah ke rumah. Iya. Dijemput sama istrinya ya. Iya, gitu ceritanya. Udah deh, abis itu lo akan melihat keanehan-keanehan yang terjadi sama ibunya, hubungannya sama Alif dengan istrinya, ya kan. Nah itu akhirnya jadi mungkin 45 menit awal cukup menggambarkan bagaimana konflik ketiganya lah. Dan hubungannya antara ketiganya. Iya. Menurut gue memang yang bagus itu memang aktingnya Rio Dewanto juga goks menurut gue. Ya emang aktor kawakan ya. Iya. Udah lama banget lah dia berkecimpung di dunia ini lah ya. Betul, sama istrinya juga luar biasa. Istrinya itu adalah, gue lupa namanya siapa, tapi yang gue ingat adalah dia istrinya Dimas J. Oh, dan hubungannya panas ya di sini. Hubungannya panas juga di sini. Tapi yang harus diapresiasi dari film ini, mungkin karena ini bukan film yang sutradari oleh Jokan ya, tapi ini adalah film yang diproduksi sama Jokan, sehingga gue merasakan kesegaran ketika nonton di sini ngeliat setnya. Karena setnya tidak lagi artificial. Gue lupa art directornya itu sama atau enggak, tapi yang jelas gue merasa ini lebih enak dilihat dengan natural dengan tidak melihat setnya Jokan gitu. Kalau Jokan tuh setnya bagus tapi lo tahu bahwa itu dibikin setnya. Iya. Kalau ini emang udah dari awal udah ya gitu aja, udah bagus aja. Gitu. Gue jadi merasa kayak seger aja gitu ngeliat film yang ada dalam rumah yang dengan gambar yang oke dan dengan suasana yang homey gitu. Rumahnya bagus sih menurut gue. Rumahnya bagus banget sih menurut gue nih. Setnya oke banget lah. Ini secara production value sangat-sangat memuaskan mata ya. Dan progresi mood dengan
color di visualnya juga Iya, mantep tuh. iya, Kayak awal-awal dibikin kan di awal ini ya kayak pale banget gitu ya. Tiba-tiba mulai colorful pas emaknya datang dan masak-masak. Iya. Habis itu dia transisi warna lagi tuh. Bener. Jadi menurut gua cakep sih secara progresif visualnya Iya, bagus iya. menurut gua. Sayangnya, ya kan namanya tak ada garing yang tak Gisel ya. Jadi tak ada garing yang tak gempi. Iya. Jadi gue ngelihat di endingnya sih, bener-bener udah mah capek. Yang tadi gue bilang udah gitu, gue merasa twistnya tuh bener-bener dirasanya twist playing God buat gue. Kurang kundang sih menurut Kurang kundang dan emang kayak kita itu sebagai penonton ya kayak siap-siap nih ada twist nih gitu. Atau siap-siap nih akan ada kejadian kayak gini lagi. Karena gini, shotnya, size-nya dan mood-nya itu di opening scene yang dia mobil itu yang pertama kali sama di ending dia mobil itu sama. Jadi kita udah bisa tebak nih Tensinya arahnya mau dikencengin kemana ya, iya. tensinya dikencengin ya. Jadi gue udah tahu nih arahnya pasti mau kesini lagi. Ternyata betul gitu loh. Memang puzzle-nya tuh tidak tertata rapi aja sih, karena tiba-tiba lu bisa yang namanya dapat rumah ibu lu. Ya. Dan itu benar-benar di pedalaman, bukan di pemukiman nih, tapi Iya. di dalam hutan maksud gua. Iya, iya, dalam iya. hutan, habis itu lu masih ketemu itu rumah hanya bermodalkan sebuah lukisan yang dulu dia lukis di masa kecil. Iya. Dengan berdasarkan teks yang ada doang. Tapi turns out ternyata gue jadi suka sama detail-detail itu loh. Ketika dia menemukan pertama kali detail-detail lukisan kecilnya itu, gue jadi berasa, ini fresh banget nih. Gak pernah nih ada film yang kayaknya Cluenya dari cluenya datangnya dari gitu. lukisan kecil gitu loh. Dan itu diplanting dari jobnya dia juga ya. Iya. Ternyata dia pelukis juga ya. Walaupun Iya. tidak pernah jadi pameran, Nu. Iya, Karena dia benar. ngomong mau pameran mulu Iya, gitu mau pameran kan. 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Ya. Cuman gak jadi-jadi gitu. Dan keren sih menurut gua ngebawa konflik antara istrinya dengan temennya ini yang pengacara juga sebenarnya udah cukup membuat lu menebak-nebak ya sebenarnya apa yang terjadi antara kedua ini. Yang gua suka dari Iya, film ini memang adalah gimana caranya dia tuh ngebuat kita terus berpikir soal apa yang terjadi sebenarnya sebelum kecelakaan. Iya benar. Menurut gue itu adalah hal yang paling menjadi experience terbaik kalau lu misalnya nonton film ini. Bener. Walaupun endingnya memang kayaknya kurang kundang gitu. Saya tetap berharap Malin Kundang menjadi batu gitu sebenarnya. Tetap magis seperti Atau batu. mendapatkan hukuman ganjarannya gitu ya. Iya, ternyata Apa dia gitu. sebangsat itu Iya. kalau misalnya dia mengingat masa lalu dia. Karena kan tiba-tiba dia jadi versi terbaiknya Alif gitu. Iya. Dan kelak kan judulnya adalah legenda kelam Malin Kundang. Gua nggak merasakan. Jangan legenda dong kalau begitu. Iya benar. Iya. Ya misalkan masa lalu Malin Kundang yang kelam misalnya gitu ya. Atau nggak apa gitu. Karena gue ketika ada kata-kata kelam tuh kayak di kepala gue apa nih? Yuk, memang sih. Memang kelam lah ya. Memang kelam. Tapi buat gue Tapi bagi Nano itu nggak kelam, dia bisa jual itu. kenapa jadi nano? ini? Live streaming. Kenapa jadi nano? Tapi buat Awindia tadi dia juga. Ini film Malin Kundang ya Windy ya? Tapi soalnya gue ngerasa apa yang terjadi itu bukan sepenuhnya salah dia. Iya. Jadi Gua nggak ngerasa nilai ada durhakanya. Malin Kundangnya tuh sangat-sangat kurang gitu. Kalaupun ya spoiler ya, kalaupun misalnya mengubur ibu lu yang sudah meninggal karena lu tidak sengaja menusuk dia. Ini spoiler ya. Iya, dan karena tidak ada bantuan juga dari orang lain untuk mengubur dan memproses gimana karena dia masih kecil banget. Gua nggak ngerasa itu durhaka sih. Iya. Itu hanya kebingungan seorang anak kecil Dan aja sih. ibunya tuh tidak merasa dia durhaka juga. Karena ibunya meninggal dengan manis. Iya, dia merasa bahwa dia salah Maafin juga ya, ya, gitu ya. maafin ibu ya. Dan kenapa bapak-bapak ini semuanya punya fetish kalau sama Iya. seorang perempuan Anaknya harus nonton, lihat. maksud gua. Gua ngerti sebenarnya penggambaran karena kalau misalkan kalau lu cari tahu ya, anak kecil yang melihat adegan dewasa, ibu dan bapaknya bahkan itu bisa turns out bisa benci sama bapaknya. Di bawah alam sadar dia. Karena dia merasa ibu gue disakiti. Gitu. Disakiti. Nah, mungkin si Alif ini disakiti. lu ngomong ke anak lagi, itu mungkin kamu lihat sakit tapi itu enak gitu sih ngomong gitu kan. Kamu tanya mama memang. Si si Alif ini gua rasa memang memupuk Rasa benci. benci ke orang-orang ini gitu loh. Sehingga bahkan saking udah lubernya dia jadi benci sama ibunya juga gitu. Dan trauma itu akhirnya tuh jadi ingatan yang tipis sekali di kepalanya ya. Sampai kalau kena kenapa-napa udah langsung kelupaan tuh dia tuh. Iya. Kayaknya dia emang terbiasa melupakan hal-hal buruk dalam hidupnya, Nu. Pengen banget dia melupakan itu gitu. Tapi yang jadi penasaran juga kehidupannya sebelum melupakan ingatan itu dia sebrengsek apa sih? Iya. Kita nggak- Sebrengsek nggak- apa? Karena kan lu cuma dikasih lihat istrinya aja yang brengsek Iya gitu. gitu. Mau
gitu sama pengacaranya. Jadi kebrengsekannya itu adalah buah dari istrinya gitu kan. Iya, Bukan gitu. memang dia tuh yang brengsek dan dia jadi gitu. Nggak ada yang tahu tuh. Iya, Alif iya. tuh sebajingan apa sampai tidak disukai sama istrinya Mungkin sebegitunya. gua rasa durasi Dok. Karena kalau misalkan di spill segitu banyak, ini aja kan udah banyak banget Tapi ya. kan itu lebih penting gak sih daripada Iya sih, lu lagi. melihat resiko. Maksud gue sebangsat apa Alif ini kan, Iya ini kan sih. maling kundang, bukan legenda James Bond. Maksud gue enggak ini. Lagian ya maling kenapa kundang. legenda anjir. Ya maksudnya maling kundang harusnya ini orang bajingan dan ninggalin Iya, iya. ibunya karena ibunya susah atau Iya, apa iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kenapa ini diperlihatkan seakan-akan justru Alif ini adalah kalau dia pindah ke Jakarta dan akhirnya menemukan hidupnya yang baru dan melupakan semua, menurut gue itu udah tindakan yang tepat karena Iya. masa lalu udah parah banget anjing. Lihat mak lu di orang gitu. Iya. Jadi Secara- aneh kenapa maling kundang ya? Wah ya. Iya, 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 iya. Karena kan harusnya ibunya datang dan tidak diakui kan, dan istrinya juga jahat gitu. Mungkin dia mengambil judul maling kundang untuk cerita tentang dia tuh lupa sama ibunya. Oh bagus itu. Itu doang. Sineas betul kan. Mungkin ya. Implisit mungkin. tuh ya. Jadi dia ngambil judulnya di situ. Jadi tidak literal gitu Iya, ya. mungkin tidak ya. maling kundang. Tapi dia katanya legenda maling kundang tadi. Iya sih. Harusnya makanya kalau nggak usah ada legenda aja menurut Gimana gua. sih masih? Minimal ganti apa kayak Astrea gitu, jangan legenda. Apa kayak gua kayak Satria gitu ya. Iya. Atau mungkin Buat nge-sprint di Kemayoran. Satrianya. yang miring-miring stangnya. Iya, ngerebak. Temen gua gendut bawa Satria ngerebak juga kan tetap nggak ergo. Iya kan? Orang badan lu kayak gurunya Goku, maksud gua. Jatuhnya rebahan ya. Ada tempurungnya, punggung lu. Diet dulu lu baru bawa Satria. Iya. Tapi katanya selalu berkaca sama judulnya jadi kayak merasa Nggak, tapi terganggu beneran dengan sih judulnya. bahasa Indonesianya maling kundang apa legenda maling kundang? Legenda kelam maling kundang. Oke, let me Judulnya. see. Bisa aja Manu salah ya kan. Coba. Oh bener nih, Bener. legenda kelam maling kundang, tapi kagak maling kundang ya? Maksud gua mah logis dah. Iya. Maksud gua lu udah liat mak lu gitu habis itu ya gua cabut juga gua. Ya makanya gua ngerasa nih kepentingan untuk marketing gua rasa ya. Jadi dia ngambilnya Kamu sehingga sujon kamu begitu. enggak bukan, ini sih hal positif. Jadi dia ngambil positif. Positif. Hal positif dia bisa ngelihat perspektif ini maksud gua. Nah. Jadi dia lu bikin Tapi kan gua nggak legenda, merasa bersalah ya. Tapi kan nggak ngelegenda nu. Enggak, dia maling kundang ini mau ditebelin sama dia. Karena gua rasa IP maling kundang itu kan udah nggak bisa diambil kan. Iya. Jadi dia mesti nambahin depannya. Ya enggak nih sampai kelam gua paham nih. Iya. Kelam maling kundang gua Iya. masih oke. Iya. Kalau ada legenda ini kenapa nggak jadi batu dia? Atau dia cerita kelam maling kundang ya mungkin ya. Oke. Masih make sense ya. Legendanya masalahnya ya. Kan legenda kan stick sama cerita legendanya itu. Iya, Kalau lu iya. mau bawa maling kundang dengan different perspektif, jangan bawa legenda. Ya udah Iya, ini iya, maling iya, kundang iya. aja. Iya, iya, Namanya pun Alif, bukan Alif kundang maksud gua. Iya, bukan Malin ya. Bukan Malin gitu. Harusnya Oh, Malin. Iya, kalau dia Malin udah beres tuh. Iya. Kalau nama dia Malin, Malin aja. aja. Ternyata legenda yang selama ini kita baca salah. Iya, yang Maksud ini gua. yang benar. Yang ini bener nih. Iya. Si Malin. Sama kayak apa dulu game yang cerita tentang Cinderella lebih gelap itu? Lupa gua. Cinderella lebih gelap. Bukan ya. Kalau kebanyakan di pantai. Kebanyakan main di laut kali. Enggak, ceritanya banyak dongeng yang kumpul, ternyata ceritanya nggak begitu. Ceritanya banyak yang Oh lebih. iya, Cinderella-nya jahat. Ya apa sih dulu gue judulnya? Ada game kan itu. Dari game. Ada gamenya. Apa game? Gue pernah lihat Kingdom Hearts. Dalmatian. Tetris, gamenya Tetris. GTA. Aduh lupa gue. Ragnarok ya? Ragnarok anjing. Gak tau gue lupa. Pokoknya intinya, anjing nyangkut. Dongol lu. Gua bilang itu ngurusin kata. Tapi kan ada Cinderella juga diangkat tuh kemarin Ugly Step Sister itu. Iya, nah itu mungkin Cinderella menarik juga. juga tuh. Jadi dia nangkep perspektif lain dari sebuah cerita yang udah tersebar. Itu oke. Hmm. Tapi jangan legenda. Iya benar. Iya kan? Permasalahan di judulnya aja ya. Legenda sih buat gua agak masalah sih karena gua berekspektasi bahwa Alif ini jahat banget. Ternyata emang kagak dapet kita. Iya. Ya memang sih mungkin tuh digambarkan dengan cerita bininya itu sengaja ingin ditemukan pas lagi berhubungan badan sama pengacaranya. Cuman nggak nyampe gitu, kenapa? Tapi gue penasaran, ya kan si apa namanya Jokan tuh selalu kerjanya tuh sama Ahmad Albar tuh. Ahmad Albar, Ahmad Albar. Anaknya. Fahri Albar. Fahri Albar. Mas Manu. Ahmad Ahmad Albar mah kali. lebih baik di sini. Salah. Fahri Albar, karena dia kan si Fahri Albar itu kan dia sempat main sinetron Maling Kundang. Iya, dulu. Kenapa ya nggak main di sini ya? Penasaran tuh gue. Bener juga Karena sih. cukup menarik loh kalau dia main Maling Kundang. Karena sinetronnya dulu bagus kan? iya booming loh dulu. Bener-bener anjing dia sama Iya, emaknya sama kan? emaknya jahat dia. Jaing dia. Hmm. Maling kundang tuh. Kalau ditarik di sini. Namanya juga Malin loh. Nama dia Malin. Iya.
Iya bener, namanya Malin. Namanya Malin juga loh. Ya kenapa nggak Fahri Iya, Albar makanya ya? itu yang jadi penasaran. Maksud gue tuh callback yang baik ya. Iya, kayak, bener. Iya dulu saya memainkan sinetronnya, sekarang saya ini dengan Gua gambaran yang ngebayangin kalau itu gitu. emang kayak jumlah penontonnya bisa lebih naik sih. Kalau Bukan Rio Dewanto-nya jelek, tapi maksud gua kita memanggil memanggil memori iya, dulu jadi ya. orang-orang penasaran main nonton gitu. Benar sih. Mungkin kalau IP juga mungkin. Kalau IP atau nggak mungkin jadwal bentrok. Mungkin. Tapi Fahri Albar soalnya biasa Jo kan main sama Fahri Albar. Iya makanya. Ini cukup aneh sih. Tapi buat gua experience aja karena mencari kenapa ibunya aneh ini menurut gua salah satu hal yang paling menarik. Iya. Kenapa ibunya aneh nih di sini gitu. Gue bahkan lagi nonton sempat gue rewind gitu kayak Oh, ditanya, bego, begini. Enggak, bukan. Gue nyari dia kenapa ya begini ya? Apa gara-gara ini gue rewind dulu deh. Oh ternyata bukan gitu. Dan filmnya agak cepet sih untuk ngasih detail sih kayak KTP tuh kalau lu nggak perhatiin lu nggak tahu juga tuh namanya apa gitu segala macam. KTP sama ATM kan beda tuh namanya. Iya, Nah, benar. itu jadi dia nggak terlalu banyak nyuapinin sih filmnya sebenarnya. Tapi yang pasti banyak adegan ciuman-ciuman luar biasa gitu ya. Saya kaget juga nih Rio Dewanto nih ciuman terus. Oh, kaget tuh sering dia mah. Iya. Rio Dewanto mah. Kamu mau nggak kalau misalnya Sama Rio acting- Dewanto? Iya. Sama Rio Dewanto dong. Rio Dewantonya nggak mau. Anjing. Mau dibayar 2M juga mikir-mikir nih. Kenapa saya harus cium bajingan ini katanya. Tapi buat gua ini film karena endingnya kurang maling kundang. Tapi kalau ini namanya nggak maling kundang, gua kasih 8 mungkin. Iya. Kalau tidak maling kundang nih. Judulnya cerita kelam maling kundang aja. Udah beres tuh. Atau pakai versi bahasa Inggris yang Smothered itu. Iya. Jadi cocok menurut gua dibanding maling kundang. Tapi overall gue suka sih. Suka nih mah mantep ini. Kecuali endingnya. Jadi ya suka-suka aja. Tapi ini mantep. 8 masih oke gue kasih 8 untuk film Nice ini. Oke. Ya nanti kita nonton Verdict ya, gue nonton Verdict, tinggal lu nonton ini keren banget menurut gue Verdict ini. Reza Radian Reza Radian sama Rio Dewanto. Sama Rio Dewanto. Iya. Iya. Silakan ditonton ya. Ini udah di Netflix juga, Smothered, jadi silakan aja kalau kalian mau nonton di Netflix ya. Dan film-film apa lagi sih yang bagus tuh, yang bakal mau rilis ya? Yang bagus apa ya? Sebenarnya ada salah satu film yang sedih juga tuh. Sedihnya dalam segi penjualan ya maksudnya ya. Apa? Si paling aktor. Tapi oke ternyata Paling filmnya. aktor itu Coba nonton deh. siapa yang main nih? Aduh lupa gue yang itu loh. Hah? Ada Ardit itu. Nggak ada, Adit nggak ada. Aduh. Si paling aktor. Nggak ada film Netflix. Nggak ada Adit. Iya. Nggak ada Adit. Sabar, saya buktikan dulu dengan data. Nggak ada, orang gua udah nonton. Yang main Jordi Pranata, Nah itu yang jadi itu. Baby Sabina. Yang jadi bintang apa sih yang kembar itu tiba-tiba. Langit. Iya langit itu. Dia cuma bertahan 3 hari apa 2 hari. Oh ini yang yang berasa pro banget jadi aktor itu ya? Iya. Yang kalau jadi figuran Jadi juga gue nge-breakdown. ketika nonton film ini berasa kayak gue tuh film goblok gitu udah. Jadi gue di kepala gue udah film goblok gitu. komedi soalnya. Iya komedi. Coba nanti saya tonton ya. Iya. Karena saya mau operasi plastik dulu. Tapi jujur gambar kurang. Mending ini nonton Udah Pesugihan nonton Sate gua. Gagak. Udah nonton gua Bagus. itu. Sama, udah statement gue film goblok. Jadi di kepala kita udah ternetral gitu. Mending jujur. Gak ada ekspektasi jadinya. Udahlah saya mau kembali nonton film-film barat dulu. Apa Christopher Columbus? Goblok, itu juga film Amerika. Emang ada Pak Christopher Columbus filmnya? Emang gak ada? Emang ada? Masa gak ada? Emang ada? Kan dia yang bikin nemuin benua Amerika. Kan bisa-bisanya dia. Iya. Padahal bukan dia, Jaing. Ya pasti ada dong film yang dibikin dari Jembut, cerita dia dia. bohong, Jo. Emang iya? Gue kemarin whatsappan sama si Columbus kayaknya aman. Columbus siapa lu? Columbus lu. Lah, Awan nimbus lu. Biar masuk pesawat lu. Ke awan nimbus. ya segitu Sampai aja jumpa lah. semuanya ya. Jangan lupa subscribe dan juga silakan berlangganan yang paling mahal kalau bisa, kalau mampu ekonominya. Kalau enggak ya 10.000 aja ya. Gak apa-apa kok. Jadi dengerin si Manu lu kalau ada duit aja lah baru lah. Ya kan kalau ada duit yang Iya. 1,5 juta. Kalau nggak ada ya paling nggak ada. Ada kali ceban-ceban mah gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Mungkin nonton film apa kita terakhir nanti ya? Kita udah diundang beberapa kali, tapi nggak bisa datang nih. Diundang sama Natap Layar buat nonton Kenapa bareng. nggak pernah datang? Nonton bareng. Gue nggak bisa tanggalnya. Laga lu. Lu juga laga lu, sama lu. Gue nggak laga gue emang lebih tinggi. Nantilah kapan-kapan. Nanti lah. Enak bener. Enak bener. Enggak ada, Natap bacotan Layar juga mau lu. kemari. Setelah setting baru jadi, gue undang dia. Natap lah ya. Natap Layar. Cewek cowok tuh berarti kan. Berdua ya. Pokoknya yang Ngomongin apa Mas Manu itu?
Ya pokoknya dia akan kelihatan pintar, kita akan kelihatan bego lah pokoknya. Gitu aja udah. Sama IQ-nya berapa dia? Asik. berapa? Soalnya ya? IQ gue tinggi sih. 150. 150. Ya udahlah segitu aja. Sampai Jangan jumpa lupa di video nonton berikut. podcastnya Manu sama Pak Dipa. Ya Allah, ngapain? Lu itu juga kan promo. Inspiratif. Oh di Moview ya. Inspiratif. Gue penasaran, pengen tahu berapa ini. Anjing. Harusnya. Ada takeran hidup lu. Ternyata ada yang nyari. Ada yang nyari ya. Alhamdulillah ya. Ya udah ya segitu aja ya. Bye.